حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Nah, barakallahu fikum. Pertemuan kemarin kita telah masuk pada pembahasan al-mashu 'alal khuffain. Dan sebagian kalian telah menghafal hadis-hadis yang kita baca. Jazakumullahu khairan. Dibiasakan jangan dilewatkan hadis yang telah kita lewati kecuali dihafal, ikhwan. Karena seorang ketika pernah menghafalnya akan mudah mengingat insyaallah taala. Baik. Tentang disyariatkannya mengusap khuf, ini jelas dalilnya hadis-hadis yang begitu banyak yang mencapai tingkat apa? Indah ya Iqbal, tingkat mutawatir. Bagaimana baitnya yang mengumpulkan hadis-hadis mutawatir? Nah, mimma tawatara hadithu man kadzab wa man bana lillahi baitan wahtasab wa ru'yatun syafa'atun wal haudu wa mashul khuffaini wa hadhi ba'du. Di antara ma tawatar, yaitu hadis-hadis yang mutawatir adalah mashul khuffain. Batasan sesuatu dikatakan khuf, bagaimana itu akmal? Atau apa itu khuf? Makanan atau hewan atau apa ini khuf, akmal? Satu yang dipakai di kaki, semacam sepatu yang tingginya sampai ke menutup mata kaki, berarti sampai ke mana? Betis. Nah, ini namanya khuf. Taib. Satu penamaan untuk sejenis 6 sepatu yang dipakai di kaki ini berarti. Nah, dikatakan khuf kalau menutup kaki, ya kawan, sampai mata kakinya juga tertutup sehingga tingginya sampai ke betis. Kemudian untuk mengusap khuf, apa syaratnya? Indak Adam. Taib, dipersyaratkan sebelum memakai khuf dia sudah dalam keadaan taharah, pakai ya. Sebelum memakai khuf dia sudah dalam keadaan taharah, sudah wudu dengan lengkap, baru dia pakai khufnya. Nanti kalau sudah batal dari wudunya, ingin berwudu berikutnya, dia diperbolehkan saat bagian mencuci kaki hanya dengan mengusap khuf, boleh. Biasanya ini sangat dibutuhkan, akhwan, pada musim-musim dingin. Kalau di tempat kita jarang ada kebutuhan itu. Bahkan seharian pakai kaos kaki rasanya tidak nyaman.
Tapi kalau di tempat-tempat dingin, kawan, kami dulu kalau di Damaj, kalau pas musim dingin, kalau tidak perhatian kadang lupa sudah habis waktu belum dicopot. Kelupaan. Kenapa? Karena memang berat kalau melepas kaos kaki untuk wudhu dengan mencuci kaki dingin. Terkadang double kaos kaki 3 itu double. Yang pertama bolong, yang keduanya bolong di depan, ditebeli lagi. Baik. Jadi dipersyaratkan ketika memakainya harus dalam keadaan taharah. Sekarang taharah yang diperbolehkan hanya dengan mengusap khuf. Ketika mencuci kaki itu taharah yang berupa apa, Salman? Taharah dari apa? Dari hadas asghar saja. Kalau hadas akbar, boleh tidak cukup dengan mengusap khuf ketika mencuci kaki? Tidak boleh, tapi harus bagaimana? Harus dilepas. Khufnya harus dilepas. Sekarang berapa waktu atau jangka waktu diperbolehkannya mengusap khuf? Indak ya Ahmad. Baik, ahsanta. Mukim sehari semalam, musafir 3 hari 3 malam. Sekarang dalilnya apa? Indak Ukasha. Hadis Taib Labas. Hadis Sufyan bin Asal ada di sana. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam Pada hadis Sufyan ini hanya penyebutan kalau safar, salatata ayamin wala yalihinna. Yang menunjukkan mukim hadis Ali. Sehingga hadis Ali ini ikhwan jadikan pokok untuk pendalilan tentang masalah penetapan waktu, karena terkumpul dua-duanya. Hadis Ali dalam Sahih Muslim. Bagaimana lafadznya? Indak ya syukran, tutup kitabnya. Ahsanta. Ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathata ayyamin wa layalihinna lil musafir wa yawman wa lailatan lil muqim. Sekarang kita lanjutkan. Fa in kana ala a'dha'i wudu'ihi jabiratun ala kasrin aw dawa'un ala jurhin wa yadurruhul ghuslu masahahu bil ma'i fil hadatsil akbari wal asghari hatta yabra. Di sini pembahasan berikutnya, ikhwan. Kata Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, apabila pada anggota-anggota wudu itu jabirah. Jabirah itu perban. Ya, perban, gips juga masuk. Ada anggota yang diperban, anggota badan yang diperban yang merupakan anggota wudu kok diperban. Misalnya lengannya diperban dikarenakan kasrin, karena patah. Qadarullah jatuh, patah tangannya, maka diperban, digips. Ini jabirah namanya. Au dawa'un ala jurhin, atau pada anggota wudunya itu ada obat
dikarenakan suatu luka. Nah, misalnya di kakinya ada apa? Ada bisul, atau kakinya luka, kemudian dikasih obat. Wa yadurruhul ghusl, dan termandarati kalau dicuci, biasa luka. Kemudian juga beberapa penyakit kulit kalau dicuci kena air bermandarat, sulit sembuhnya atau bahkan semakin parah. Maka dalam kondisi demikian masahahu bil ma fil hadatsil akbari wal asghar hatta yabra. Maka pada bagian tersebut cukup dengan mengusap menggunakan air pada hadas akbar maupun hadas asghar sampai sembuh. Baik. Kita baca dulu keterangan pada ta'liq. Al-jabiratu hiya ma yujbaru bihil azmu. Jabirah yaitu ma yujbaru bihil azm, sesuatu yang bisa digunakan untuk meluruskan tulang ikhwan yang patah, ya gips atau apa? Gips biasanya ya kan? Atau pakai apa namanya? Pain kan di dalam ya. Yang di luar gips menggunakan kadang itu apa? Yang kalau saya dulu cuma pakai kayu. Ya, pakai apa itu? Kayu. Namanya apa itu namanya? Pokoknya itu ya kan. Baru digulung pakai perban. Nah, biasa yang enggak terlalu parah cukup demikian. Nah, kayu, kanan kiri, kemudian diperban. Intinya agar posisi tulang tidak bergerak, sehingga apa? Sehingga mudah untuk tersambung kembali. Nah, ini namanya jabirah. Wahiyya a'wadun wa nahwaha, itu berupa apa? A'wad dari ud, jamak dari ud apa? Kayu, papan, dan yang semisalnya. Turbatu 'alal kasri, yang diikatkan pada tulang yang patah, bagian tubuh yang patah. Nah, wa ya'khudhu hukmul jabirati, wa ya'khudhu hukma. Nah, karena nanti al-jibsu. Wa ya'khudhu hukmal jabirati al-jibsu alladhi yudha'u 'alal kusur, dan mengambil hukum jabirah. Antum harokati bedanya al-jabirah. Nah, hukmal jabirati hukma sebagai maf'ulun bih. Fa'ilnya al-jibs, kib. Ya, al-jibs bahasa Arabnya. Kib, enggak ada bahasa Arab zaman dulu ya, sudah bunyinya seperti ini, al-jibs. Nah, jadi kibs yang ada pada masa kini mengambil hukum jabirah yang diletakkan pada anggota-anggota tubuh yang patah atau retak. Fakadzalika al-khirqah awisyas alladhi tudau 'alal juruh. Demikian pula potongan kain atau perban yang diletakkan pada luka-luka. Nah, bisa luka di perban ditutup dengan hansaflas atau yang lainnya. Cuman syaratnya tadi luka ini termandarati ketika terkena air, bukan cuma luka gores sedikit kasih hansaplas kemudian ini diusap saja. Tidak semua luka. Nah, dhabitnya itu luka yang termandarati ketika terkena air. Nanti kalian sedang menggali jerawat, kemudian luka kalian kasih hansaplas. Nah, ini diusap. Ini harus dilepas.
Wa kadzalika al-khirqah aw syas allati tudau 'ala al-juruh wa kadza ad-dawa alladhi yudau 'ala al-jarh 'ala al-jurh. Demikian pula obat yang diletakkan pada luka. Walau biduni khirqah, walaupun tanpa ada potongan kain, tanpa ada potongan kain perban. Karena di situ dikasih obat, kadang ada obat jenis obat tabur atau obat yang salep. Kalau itu luka tadi dibiarkan terbuka, tapi ada obatnya. Nah, taib. Wa yamna'u wusul al-ma, dan menghalangi untuk sampainya air. Salep kan ada minyaknya, terkandung padanya minyak. Taib, menghalangi sampainya air ke kulit. Nah, ini kalau mau pencet atau mau disabunin, bisa terkelupas. Lukanya jadi baru lagi. Maka yang demikian ada doror. Maka boleh untuk sekedar diusap pada bagian luka itu. Au kana yadurruhu ghasluhu au yata'adzar. Atau bermadarat kalau mencucinya, atau memang tidak mungkin untuk mencucinya. Maka pada keadaan-keadaan seperti ini dibolehkan dengan mengusapnya saja. Nah, disinilah kita harus tahu perbedaan mencuci dan mengusap. Kalau mencuci harus betul-betul air sampai di kulit. Kalau mengusap, yang penting tangan ini sedikit basah, kemudian diusapkan. Intinya kalau mengusap adalah gerakan tangan kita mengusap di areal tersebut. Tidak dituntut semuanya terkena. Nah, sebagaimana pula tidak dituntut semuanya basah, tidak. Sedikit saja. Faidha wujidatil jabirah wa ma ya'khudhu hukmaha fa innahu yamsahu 'alaiha bil ma' fil hadatsil akbari wal asghar. Maka apabila didapati jabirah ini, dan apa saja yang mengambil hukumnya? Yang mengambil hukum jabirah apa tadi? Contohnya apa saja, Afif? Hib, terus apa? Perban pada luka, atau obat yang diletakkan di luka yang terbuka. Syaratnya memang tidak mungkin terkena air atau termadarati jika terkena air. Nah, dalam kondisi ini yamsahu 'alaiha bil ma', maka cukup dengan mengusap atas bagian tersebut dengan air fil hadatsil akbari wal asghar, pada hadat akbar maupun hadat asghar. Taib. Li hadits Jabir, berdasarkan hadits Jabir radhiyallahu anhu. Jabir kalau disebutkan secara mutlak, ikhwan, maka yang dimaksud adalah Jabir ibnu Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Qala kharajna fi safarin fa asaba rajulan minna hajarun fashajjahu fi ra'sih. Kami keluar pada suatu safar, kemudian seorang laki-laki dari kalangan kami tertimpa batu sehingga melukai kepalanya. Syajj khanifillah, namanya itu luka pada bagian kepala. Syajjahu fi ra'sih. Ada istilah khusus dalam bahasa Arab. Tsumma salama, berarti enggak terlalu sakit ini, atau untuk menghilangkan sakit ini Allah Subhanahu wa taala berikan hiburan di mimpi. Tsumma salama fasa'ala ashabah, kemudian dia mimpi basah. Kemudian dia bertanya kepada temannya. Cuman musibah lagi ini, luka, mimpi basah, harus mandi, bingung. Gimana ini caranya? Pusing dia. Bertanya kepada para sahabatnya, para teman-temannya ini. Hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum? Bertanya kepada teman-temannya, apakah kalian mendapati pada diriku ada rukhsah untuk tayammum? Ya. Kepalanya luka. Mau mandi bahaya. Apalagi luka pada zaman dulu ya pengobatannya sederhana saja ya.
Faqalu ma najidu laka rukhsatan wa anta taqdiru 'alal ma. Ya, teman-temannya saat itu ya taunya bahwasanya demikian, tidak ada rukhsah. Kami tidak mendapati bagimu ada keringanan dalam keadaan kamu mampu untuk menggunakan air. Badannya mampu, cuman ada luka di bagian kepala. Faghtasala famata, maka dia pun mandi. Famat, maka mati. Kemudian meninggal. Qadarallah wa masya'a fa'al, dengan sebab mandi tersebut meninggal. Tapi jelas sebabnya kenapa? Terkena air lukanya. Nah, luka ikhwan terkena air, kalau darahnya masih segar itu sulit untuk berhenti. Nah, baik. Falamma qadimna 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ukhbira bidzalik, maka tatkala kami tiba pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dikhabarkan yang demikian itu. Faqala qataluhu qatalahumullah ala sa'alu idh lam ya'lamu fa inna shifa'al 'ayyi su'al. Mereka telah membunuhnya, semoga Allah Subhanahu wa taala membunuh mereka. Ini menunjukkan marahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah mereka bertanya terlebih dahulu jika mereka tidak mengetahui? Karena sungguhnya obatnya ketidaktahuan adalah dengan bertanya. Fa inna ma shifa'ul 'ayyi as-su'al. Al-jahl. Nah, sungguhnya obat penyembuh kejahilan, kebodohan adalah dengan bertanya. Kemudian Nabi bimbingkan, innama kana yakfihi an yatayammama wa ya'siba 'ala jurhihi khirqah thumma yamsahu 'alaiha wa yaghsila sa'ira jasadih. Hanyalah sebenarnya cukup baginya untuk tayamum, kemudian membalut kepalanya dengan perban atau kain pada masa itu, ya'siba 'ala jurhihi khirqah, yaitu membalut pada lukanya itu dengan kain. Thumma yamsahu 'alaiha, kemudian mengusapnya. Wa yaghsila sa'ira jasadi, karena anggota tubuh yang lain masih mampu, ya berarti anggota tubuh yang lain dicuci, dia mandi. Dia guyur dengan air, kecuali pada kepala cukup dengan mengusap bagian yang diperban tersebut. Baik, hadis ini ikhwan akhrajahu Abu Dawud wa qala al-Baihaqi hadzal haditsu asahhu ma ruwiya fi hadzal bab ma ikhtilafin fi isnadih. Kata Imam Al-Baihaqi, hadis ini adalah hadis yang paling sahih yang diriwayatkan pada bab ini. Maksudnya asahhu ma ruwiya bukan berarti dia sahih secara hakikinya, tapi riwayat yang paling bagus yang diriwayatkan terkait masalah ini, walaupun ada padanya khilaf tentang sanad. Dan memang tentang hadis ini ikhwan diperselisihkan dengan perselisihan yang kuat di kalangan para ulama. Pada sanad hadis ini ikhwan ada perawi yang bernama Az-Zubair ibnu Khuraiq. Az-Zubair ibnu Khuraiq, kha ra ya qaf. Zubair bin Khuraiq ini seorang yang dhaif. Dia meriwayatkan dari Atha an Jabir. Dari Atha dari Jabir. Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala telah menyelisihi Khuraiq, di mana beliau meriwayatkan hadis tersebut dari Atha dari Ibnu Abbas. Dan Auza'i mengatakan balaghani an Atha. Dan dikatakan oleh Imam Abu Hatim, demikian pula Abu Zur'ah, bahwasanya di sana ada perantara antara Al-Auza'i dengan Atha, yaitu seorang perawi yang bernama Ismail bin Muslim Al-Makki
dia seorang yang sangat parah kelemahannya, syadidud dha'f. Oleh karena itulah yang rajih untuk hadis ini ikhwan, hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Dan walaupun hadisnya dhaif ikhwan, tapi jumhurul ulama berpendapat dengan apa yang dikandung pada hadis tersebut, yaitu tentang disyariatkannya mengusap pada bagian yang luka atau bagian yang diperban ketika tidak mampu menggunakan air. Di antara landasan yang mereka jadikan pegangan ikhwan, yaitu datangnya riwayat dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, menunjukkan bahwasanya ini pemahaman sahabat. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar dengan sanad yang sahih dalam Al-Awsat Ibn Al-Mundhir, demikian pula pada Al-Kubra karya Imam Al-Baihaqi, bahwasanya beliau mengatakan, "Man kana bihi jurhun ma'subun fa khasyiya 'alaihi al-'anat falyamsah ma haulah wa la yaghsilhu." Riwayatnya sahih. Maka ini ditambahkan sebagai dalil pokok ikhwan untuk menguatkan pendapat jumhur. Kenapa? Karena kalau riwayat yang marfu' memang kita tidak mendapati riwayat yang sahih. Kenapa? Riwayat yang paling bagus saja tadi apa? Ada kelemahannya pada hadis Jabir. Jadi yang menjadi pegangan adalah fatwa dari Ibnu Umar, demikian pula contoh perbuatan beliau. Kata beliau, "Man kana bihi jurhun ma'sub fa khasyiya 'alaihi al-'anat falyamsah ma haulah." Siapa saja yang ada padanya luka yang diperban, kemudian dia khawatir tertimpa mandharat, maka usaplah, falyamsah ma haulahu, usaplah sekitarnya, wala yaksilhu, dan tidak perlu mencucinya. Jangan mencucinya. Kenapa? Karena khawatir darar, luka, seperti misalnya para penderita diabetes misalnya. Pada penderita diabetes luka sulit sembuhnya, ya kan? Nah, maka ini ditutup, kemudian khawatir terkena air, ya tadi diusap saja pada bagian tersebut. Sanadnya sahih jika dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah rahimahullahu taala. Dan kita tidak mengetahui adanya mukhalif, adanya sahabat lain yang menyelisihi fatwa dan contoh perbuatan dari Ibnu Umar tersebut. Dan juga di antara yang menguatkan pendapat jumhur ikhwan, bahwasanya luka-luka demikian pula memerban, ya, menutup luka dengan kain, itu didapati pada masa dahulu. Kenapa? Karena masa dahulu peperangannya kan banyak. Tentunya dalam peperangan ya ada yang terluka. Dalam kondisi demikian tidak kita dapati penukilan bahwasanya Nabi SAW memerintahkan untuk tayamum atas hal tersebut dan menggabungkan antara tayamum dengan wudu. Sehingga dalam masalah ini akhwan, kemungkinannya yaitu apa? Berwudu pada bagian yang dimampui saja cukup, atau berwudu pada bagian yang dimampui dan ketika sampai pada bagian yang luka tadi cukup dengan mengusap. Maka pilihan yang rajih dalam masalah ini adalah apa? Yang kedua. Misalnya tangannya diperban, maka pada ketika bagian tangan dia cukup dengan mengusapnya saja. Baik. Dan wallahu taala alam, ini lebih kuat dan lebih rajih, dan inilah pendapat jumhurul ulama yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian pula Syekh Ibnu Utsaimin, dan dalam kitab kita merupakan tarjih dari Imam As-Sa'di rahimahullahu taala.
Taib, diingat-ingat dulu, kita ambil permasalahan tentang al-mashu 'alal jabirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha